bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau telah menarik diri-Mu kembali, Kau berikan dengan rela hati. Kau berikan semuanya untukku, terutama nyawa-Mu untuk bebaskan hidupku. Ku tak pernah memintanya, ku tak pernah membayangkannya. Kau yang bertata di atas surga, rela turun menyelamatkanku. Engkau tahu ku akan terus jatuh. Engkau tahu ku mudah untuk
sepertimu, tak pernah menyerah. Kau anugerah terindah, Engkau tak pernah menyerah. Engkau selalu setia, berikan kekuatan, berikan kesempatan untuk aku mengerti bahwa Kau kekuatanku, bahwa Kau hadiah terindah yang tak pernah kupikirkan, yang tak pernah kudambakan, namun Kau berikan untukku nyawamu, darahmu, oh kasihmu, pengampunanmu. Oh Kau tahu ku butuh Kau, Kau tahu ku butuh Engkau, Yesus. Yes. Oh. Disembah, dipuji, dimuliakan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, oh Tuhan. Kau memilih aku, Kau memilih aku, Tuhan, untuk jadi alat-Mu, untuk jadi ahli waris-Mu, Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Oh. Hidupmu di dalamku, hidupku di dalam-Mu, Yesus. Oh, Yesus. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi pada ibadah online pada pagi hari ini. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama tunduk kepala untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun kita, memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat menghampiri Tuhan. Kami sungguh menikmati Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan Tuhan sudah memelihara kami semuanya. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menghadapkan diri kami kepada Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu turun atas kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai tanda ibadah kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, haleluya, kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah segenap kehidupan kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Kau hadir dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar melawat kami semuanya, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti acara ini Tuhan, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, Kuasa-Mu memulihkanku. kuasa-Mu memulihkanku, Hati yang baru Kau berikan, hati untukku yang dapat melihat. baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku Tuhan. rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Kami naikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini, Tuhan. Engkaulah jaminan atas kehidupan kami. Dan kami mau tetap memuji dan menyembah-Mu, Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami naikkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila ku pandang ini dunia, bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bila ku pandang bersuka. ini dunia, haleluya. Bila ku pandang
lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan. Sorak-sorak haleluya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Betapa senangnya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran cintanya. Heran cintanya, heran kuasanya, glory, ku selalu senang. Betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Haleluya. Dia selalu menolongku. Amin, haleluya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran cintanya, heran kuasanya, glory, ku selalu senang. Heran cintanya. Heran cintanya, heran kuasanya, glory, ku selalu senang. Puji nama Tuhan. Betapa senangnya ketika kita memiliki Allah yang luar biasa. Betapa senangnya kita mengikut Yesus karena Dia selalu menolong kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan firman-Nya menyatakan untuk kita tidak gentar, untuk kita tidak takut, untuk kita tidak khawatir. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap tinggal di dalam panggilannya yang mulia. Tanda-tanda sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus mau datang kembali. Mari persiapkan pelita kita untuk tetap menyala. Kita menyambut kedatangan Tuhan dengan kesetiaan kita. Puji nama Tuhan. Tanda-tanda sudah nyatakan. Tanda-tanda sudah nyatakan Tuhan Yesus hampir kembali. Yesus Haleluya. hampir kembali. Marilah kita bersedialah. Kita bersedia. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai Haleluya. ketinggalan. Tanda-tanda sudah nyatakan. Tanda-tanda sudah nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus hampir kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Marilah kita bersedialah. Jangan sampai ketinggalan. Tanda-tanda sudah nyatakan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Haleluya. Yesus Haleluya. hampir kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Marilah Kami mau kita menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Jangan sampai ketinggalan. Sudah nyata. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus hampir kembali. Haleluya. Marilah kita bersedialah. Jangan sampai ketinggalan. Isi minyak lampumu selamanya. Minyak lampumu selamanya. Isi minyak lampumu selamanya. Tuhan
Isi minyak lampumu. Isi minyak lampumu Amin. selamanya. Haleluya, haleluya. Isi minyak Terpujilah lampumu namamu Tuhan. selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Haleluya. Yesus mau datang membawa kita pulang. Isi minyak dan sediakan apinya. Puji nama Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Mari siapkan hati kita untuk sebentar diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku ya Yesus. Dengar firman-Mu setiap hari. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku ya Yesus. Haleluya. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur. Haleluya. Lembutkan hatiku ya Haleluya, 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 haleluya. Lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku ya Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Dengar firman-Mu setiap hari. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku ya Terima kasih Tuhan. Haleluya. lembutkan hatiku sekarang. Haleluya. Kami mau sediakan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan umat-umat-Mu, kami tahu Engkaulah jawaban dalam hidup kami.
Engkau akan menolong setiap keadaan kami. Haleluya. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sakit boleh disembuhkan. Bahkan yang memiliki berbagai persoalan, kami tahu di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah roh-roh kudus yang boleh bekerja. Haleluya, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengundang untuk Bapak Pendeta Henok untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara ada karena berkat dan kemurahan-Nya. Saudara dapat melakukan ibadah secara pribadi kepada Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan saya menerima kuasa firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Henok. Pada saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita ambil di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Saudara bisa persiapkan. Lukas 10 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada saat ini saudara, saya perlu memberikan firman Tuhan kepada saudara, yaitu tentang penguatan iman percaya yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena keadaan jemaat pada hari-hari ini yang terjadi justru ingin menampilkan sesuatu karya yang dapat dikerjakan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan firman-Nya yang luar biasa. Diberikannya bukan kepada orang-orang yang hebat. Tentunya seorang akan memiliki pemikiran yang hebat tentang kehidupannya dalam kesehariannya. Tetapi hari ini pertanyaannya, hubungannya, kalau saya tidak dapat melakukan sesuatu yang hebat, apa arti kekristenan saya yang sesungguhnya? Apa arti pengiringanku dengan Tuhan? Saya tidak dapat berdoa yang menghasilkan mujizat-mujizat yang ada. Saya tidak dapat melakukan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Hari ini firman Tuhan ini diberikan kepada kita semua untuk berlaku seperti pengiring Yesus Kristus yang lugas-lugas biasa. Lugas-lugas saja, tanpa kuasa mujizat yang ada. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat dari firman Tuhan, pada saat Yesus ada, jangan dikira pada saat itu tidak ada orang kaya, atau tidak ada orang miskin. Kekristenan itu bukan hanya masalah kekayaan. Ketika saudara menjadi kaya, malaikat surga tidak ada yang tepuk tangan. Karena orang Kristen yang menjadi kaya, tidak ada. Atau orang Kristen yang menjadi miskin yang akhirnya disoraki, tidak ada juga.
Karena di sorga itu tidak sama pemikirannya seperti di bumi ini. Kalau orang berharap keadaan sorga nanti seperti di bumi ini, itu namanya bukan sorga. Kalau saya istilahkan bahasanya, di sorga itu tidak ada sepak bola. Bagi saudara yang penggemar sepak bola. Sekarang sepak bola tidak boleh ada. Karena adanya pandemi yang ada. Karena apa saya katakan demikian? Karena begitu terjadi gol yang ada, maka semua penonton bersorak, semuanya bersorak. Tetapi di sorga, misalnya ada sepak bola yang gol, malaikat itu tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bertepuk tangan. Artinya apa saudaraku sekalian? Kadang orang memikirkan hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan. Aku pengen mujizat, aku mau mengadakan mujizat, aku mau mengadakan kuasa yang dari Tuhan. Doaku didengar sama Tuhan, doaku doa yang mujarab, aku memerlukan Tuhan, apa yang saya katakan itu jadi. Itu maksudnya dari anak-anak Tuhan supaya memiliki sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi aku tidak dapat melakukan satu kuasa yang luar biasa. Apa Tuhan yang saya kerjakan? Maka Yesus katakan pada hari ini, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Namamu tercatat di sorga, itu yang penting. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-13, jelas sekali saudaraku sekalian, memang saya ambil firman Tuhan ini langsung kepada intinya. Langsung kepada intinya. Kebanyakan dari hamba-hamba Tuhan itu dari beberapa ayat nanti intinya disampaikan pada yang terakhir. Tetapi saat ini saya katakan bahwa inilah inti dari firman Tuhan pada hari ini untuk saudara semuanya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau hai Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ada apa dengan Korazim? Ada apa dengan Betsaida? Ada apa dengan Tirus? Ada apa dengan Sidon? Saya beritahu saudaraku sekalian bahwa di Tirus dan di Sidon itu kota yang sangat luar biasa. Di sana ada pujian. Ya, satu ada pujian. Yang kedua, beria-ria atau ada sukacita atau ada pesta pora. Di Tirus dan di Sidon itu ada pemberian mahkota, pemberian gelar. Tirus dan Sidon itu adalah kota dagang yang luar biasa. Benteng yang kuat, memiliki tentara yang luar biasa. Memiliki pemandangan yang indah, alam yang sangat luar biasa. Di sana ada kekayaan, tetapi di sana juga ada kejahatan. Di Betsaida ada penyembuhan. Saya sebutkan beberapa hal tadi. Seperti manusia pada umum layaknya. Apa yang dikatakan? Manusia itu pengen dipuja. Bagi yang masih muda-mudi, ya, misalnya yang cewek, yang gadis, ya, seweneng kalau dipuja sama cowoknya. Ya, aduh hidungmu kok mancung ke dalam ya, blesek. Maka digitukan aja, gitu. Padahal maksudnya, tapi tambah cantik kok karena udah berbunga-bunga dalam hati. Itu perwujudan apa? Manusia pinginnya dipuja, itu hanya tingkat anak-anak muda. Di tingkat keberhasilan, wah kamu sukses,
keluargamu sukses, itu sudah membuat bombong, membuat hati itu besar begini. Itu masalah pemujaan. Manusia pengen juga ada selalu beria-ria, berpesta, bersenang-senang. Ya. Kalau kebiasaan ya, manusia itu sangat pandai untuk menghitung kekayaan orang lain. Manusia itu pinter ngitung kekayaan orang lain. Wah, toko baju di pasar itu ya, pada musim seperti ini batine piro, parkire wis sakmene. Saudara akan katakan begitu. Mereka akan mengeruk kekayaan yang ada. Itu akan terjadi kepada saudara-saudara semua karena melihat tetangga kanan kiri saudara yang selalu mereka sukses. Duite ya, sekali produksi sekian. Kipas-kipas tinggal hitung uangnya, tinggal ngitung cuane, batine piro. Wah, saudara-saudara, itu terjadi di kehidupan masyarakat itu, masyarakat Sidon dan Tirus yang ada. Ya. Yehezkiel pasal 28 ayat 2 sampai 5. Yehezkiel. Nah ini. Yehezkiel 28 maksud saya, 28 ayat 2 sampai yang ke-5. Saya bacakan. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukan Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindungi bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang. Engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau menjadi sombong. Nah, saudaraku sekalian, inilah keadaan Tirus, keadaan Sidon yang ada, yang mampu mengumpulkan segala harta dunia, menjadi kaya, memperoleh pengetahuan, ya, dan semuanya dimiliki oleh kota Tirus dan Sidon. Semua di sana serba ada. Itu ukuran dunia yang ada. Mahkota diberikan, kejayaan semua ada di sana. Tetapi saudaraku sekalian, akibat dari semua kekayaan itu adalah berujung kepada kesombongan. Sombong itu ya, tinggi hati beda dengan minder. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Beda. Saudara, dalam kehidupan dunia ini kemarin ditawarkan dengan segala sesuatu itu terjadi. Tetapi pada hari ini, bukan karena engkau menjadi kaya maka malaikat surga itu bersorak, bukan. Bukan karena engkau pandai maka malaikat surga itu bersorak, bukan. Firman Tuhan katakan ya, di dalam Lukas pasal yang ke-15, di sana katakan, kalau ada satu jiwa yang bertobat, barulah malaikat surga itu bersorak-sorai. Penunjukan kepada satu pribadi. Pertobatan itu adalah pribadi kita masing-masing. Bukan satu kelompok besar. Kalau disediakan satu, maka itu menjadi satu. Saudara mungkin katakan, aduh koncoku akeh.
koncoku akeh. Teman yang banyak itu akhirnya kadang menjadi daya tarik yang luar biasa. Lek aku swarga itu, kalau di surga itu sedikit orangnya, yang banyak di neraka. Banyak para artis, banyak para orang-orang yang cantik di neraka. Aku pilih yang neraka. Itu namanya pemikiran konyol. Tetapi saudaraku sekalian, kita lihat. Menurut ukuran dunia itulah yang dicari. Menurut ukuran dunia itu yang sedang digandrungi oleh dunia ini. Tetapi firman Tuhan ini luar biasa. Bukan karena engkau bisa mengadakan tanda dan mujizat, engkau bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi saudara, yang luar biasa adalah berbahagialah saudara. Karena namamu tercatat di dalam surga. Engkau menjadi waris surga dan engkau berhak memanggil Tuhanmu Bapa. Adalah satu karunia yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita memanggil Tuhan kita itu Bapa, betapa dekatnya kita ini dengan Tuhan kita. Hak yang luar biasa, kedekatanmu dengan Tuhan. Bapa kita itu bukan Bapa yang egois. Ya. Kadang saudara menjadi seorang bapak itu ya, terkenal dikit sama anaknya, dodok maning kalau bapakmu kondang. Terkenal begini, itu sudah membuat kesombongan yang ada. Sudah bisa berbuat ini dan itu. Ya, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri pernah seperti itu ketika saya masih duduk di bangku SMP kelas 2, bisa menjadi pemain basket yang bisa memasukkan ke ring 2 kali bola masuk aja, sombongnya wis dikeroyok cewek oke. Zaman sakmono saudara. Ya. Itu sudah, terus sama yang lain katakan, alah jek iso nglebokne bal loro elekmu sombong tenanan. Tidak diperlukan reputasi yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, tapi penanaman akan namamu tercatat di dalam surga itu sangat penting. Saudara tidak pernah melakukan apa-apa, tidak bisa mendoakan orang lain mengadakan mujizat, atau saudara tidak pernah menerima mujizat yang dari Tuhan pun, di dunia ini tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah namamu tercatat di dalam surga dan engkau berhak untuk menjadi waris kerajaan surga dan engkau memanggil Bapa surga. Itu menjadi sahabat kita, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang hari ini dikejar sama orang banyak tentang juru selamat, tetapi berbahagialah engkau diselamatkan sama Tuhan. Engkau diberi keselamatan sama Tuhan. Hidupmu terlepas dari segala keinginan-keinginan dunia. Kita sebetulnya dengan peristiwa ini diajarkan banyak sekali saudara. Diajari untuk mandiri. Belajar firman Tuhan, penelaahan. Di tempat saya itu katakan bagaimana seorang pembawa firman itu dipercayai oleh istrinya. Kalau istrinya aja tidak percaya sama suaminya, bagaimana mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan? Seorang bapak dipercaya sama anak-anaknya untuk membukakan firman Tuhan. Kalau memberitahukan sesuatu yang baik, contoh misalnya, ya, ojo ngombe-ngombe, rasa minum-minuman keras, ngomare mabuk. Bapak dhewe, lah bapak dhewe mabuk. Ojo ngerokok, ya bapak sing wis kadung. Ya aja diterokne. Itu namanya pelajaran sesat. Kalau engkau mengajarkan tidak boleh begini, engkau harus memberi contoh. Firman Tuhan memberi contoh. Yesus ketika menyuruh 70 murid, karena di dalam Injil hanya Lukas yang menulis 70 murid itu diutus untuk mengusir kuasa setan. Yesus tahu kejatuhan para setan itu. Dan kelihatan para muridnya, mereka bersukacita, mereka bersenang-senang. Karena berhasil untuk mengusir kuasa setan. Tetapi Yesus katakan, ojo girang gumuyu angginmu seneng lek wis kuasaning setan melayu ke awakmu. Seneng lek jenengmu kuwi ana kratoning swarga. Amin saudara.
Karena saudara harus tahu, ojo seneng lah iso mengadakan mujizat. Berapa banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan masa hidupnya luar biasa. Bisa menyampaikan, menyelamatkan ribuan orang, tetapi hidupnya tidak benar. Namanya dicoret, dilak, pakai merah. Tidak boleh masuk sorga. Saudara yang biasa-biasa saja, hidup di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa, tentunya saudara adalah berbahagia karena namaku ada di dalam kehidupan kekal. Wahyu pasal yang ke-2, ayat yang ke-19. Sebagai ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-19. Dan jikalau seorang Saya ulangi, dan jikalau seorang mengurangkan suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Artinya, kalau namamu tertulis dalam sorga, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkannya. Malaikat pun tidak bisa. Berbahagialah saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini. Saudara tidak perlu katakan, aku tidak bisa berbuat mujizat, aku tidak bisa menadakan tanda-tanda yang dari Tuhan, aku kurang mampu melayani Tuhan dengan firman Tuhan. Tetapi hidupmu percaya dengan Yesus, maka namamu tercatat di dalam kehidupan kekal sampai sorga. Sampai akhir hidup saudara, saudara ada di dalam sorga. Itu yang menjadi berita pada hari ini untuk saudara-saudara sekalian. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara tidak bisa melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan kehebatan yang luar biasa. Saudara berbahagialah karena nama saudara ada di dalam buku kehidupan kekal. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua dan memberkati dengan luar biasa. Hidupmu diberkati oleh Tuhan saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan permai. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah hati setiap yang mendengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan memiliki rasa sukacita yang luar biasa. Karena melihat kemampuan dari anak-anak Tuhan, orang-orang yang melayani Engkau, mereka yang percaya kepadamu Tuhan, jaminan sorga, nama mereka tertulis di dalam buku kehidupan, yang sampai di sorga, nama mereka tetap ada, tetap memiliki Yesus sampai akhir hidup mereka masing-masing di hadapan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kami percaya, nama kami, nama setiap pribadi kami, ada di dalam sorga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Engkau membuat kami penuh dengan sukacita, penuh dengan segala rahmat, penuh dengan segala berkat Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu membentengi setiap pribadi yang ada. Haleluya, haleluya. Sehingga Tuhan dimanapun anak-Mu berada pada hari ini, haleluya, jangkauan kuasa Roh Kudus-Mu nyata dan menjadi berkat atas anak-anak Tuhan. Berkat rahmat kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menjadi milik bagianmu dan firman Tuhan tertanam di dalam hatimu dan menjadi rema. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita,
untuk menerangi setiap langkah-langkah kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kepada Bapak Henok yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai hambanya untuk melayani di tempatnya, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Puji Tuhan. Mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan satu pujian. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Silakan untuk Bapak Henok menutup ibadah ini di dalam doa. Pada akhirnya, kami sudah melakukan ibadah di hadapan-Mu Tuhan dengan rasa syukur. Pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan melawat setiap pribadi yang ada. Baik yang ada di tempat ini yang mendengar siaran secara langsung, ataupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya turunlah berkat yang dari sorga, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat di mana engkau berada. Kesehatan, kekuatan baru, kemampuan hikmat yang dari Tuhan memimpin hidupmu saat ini. Dimanapun engkau berada, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati segala yang engkau usahakan.
karena Tuhan Yesus melimpahkan kuasa-Nya bagi engkau. Kasih sayang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terjadi pada engkau saat ini, kekal selamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan acara ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita terus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap sering mencuci tangan, untuk selalu menjaga jarak, tidak berdekatan, dan jangan lupa selalu memakai masker. Bila ada yang batuk, bisa dengan menutup mulut dan hidung dengan tangan atas bagian atas ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk terus berolahraga supaya badan kita tetap sehat, tetap menjaga makanan yang sehat supaya stamina kita tetap terjaga. Dan hindari atau kurangi untuk bepergian yang tidak perlu ya Bapak Ibu sekalian. Minum air putih yang cukup 8 gelas sehari. Dan hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit dengan gejala seperti demam, flu, batuk, dan sesak nafas. Mari kita semua mengikuti anjuran ini dengan tetap mempertahankan anjuran-anjuran yang dari pemerintah. Kita yakin virus ini akan segera lalu dari kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa, berjaga dan berdoa. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Bapakku memohon,
rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga.